Hai sahabat Putri Tani Aja, selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas unsur kimia borak sebagai pupuk tanaman. Tapi sebelum kita memulai pembahasannya, ada baiknya kita mengetahui sedikit apa itu yang dimaksud dengan borak. Borak merupakan senyawa kimia dengan nama kimia natrium tetraborat yang berbentuk kristal lunak. Borak bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Kegunaan borak adalah digunakan untuk bahan non-pangan atau industri, antara lain sebagai pengawet kayu pada industri pengawetan kayu, campuran pembuatan gelas, pada industri farmasi dalam konsentrasi rendah dipakai untuk pembuatan campuran salep kulit dan obat sariawan yaitu berupa borak gliserin, dan sebagai pupuk tanaman bagi masyarakat umum yang bukan dari kalangan petani ataupun pekebun. Terlanjur mengetahui atau mengenal borak dengan manfaat dan penggunaan yang tidak baik ya sahabat. Kebanyakan masyarakat umum mengenal borak sebagai bahan kimia berbahaya yang dicampurkan pada makanan olahan. Mengapa ya kok borak bisa dicampurkan pada bahan makanan olahan? Karena borak adalah senyawa kimia yang mempunyai sifat dapat mengembangkan, memberi efek kenyal, serta membunuh mikroba bila dicampurkan pada bahan makanan olahan tertentu. Sehingga borak sering disalahgunakan oleh segelintir orang sebagai zat tambahan makanan atau ZTM untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Borak adalah bahan kimia berbahaya yang tidak dibolehkan ada pada makanan dalam jumlah ukuran sekecil apapun. Kira-kira sudah cukup ya pengenalan kita tentang apa yang dimaksud dengan borak. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita ya, yaitu borak sebagai pupuk tanaman. Borak sebagai pupuk tanaman sering juga disebut dengan sebutan boron atau borat. Kebutuhan akan unsur hara boron atau borat bagi tanaman, baik itu tanaman pangan maupun tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan seperti sawit, sangat-sangatlah sedikit atau sangat kecil ya sahabat ya. Namun manfaat yang diberikan unsur hara boron ini bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sangatlah besar sekali. Jadi boron atau borat ini adalah unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan tanaman dan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Kandungan pupuk boron atau borat yang dipakai untuk pupuk tanaman berupa B2O3 sebesar 45% sampai dengan 48%. Mengapa saya sebut demikian? Karena memang yang beredar di pasaran biasanya boron atau borat itu kandungannya berbeda-beda. Jadi ada yang B2O3-nya 45%, ada yang B2O3-nya 46%, 47%, dan paling tinggi 48% ya sahabat ya, itu yang setahu saya. Jadi untuk rekan-rekan maupun sahabat-sahabat Putri Tani Aja dimanapun berada yang belum pernah melihat atau belum tahu bagaimana bentuknya pupuk borak itu, ya seperti ini ya. Bentuknya seperti yang disampaikan di awal video ini, yaitu tadi berbentuk kristal lunak. Kristal lunak itu maksudnya dia
tidak kristal yang membeku keras seperti batu, dia seperti serbuk ya bentuknya, atau lebih tepatnya kita bilang berbentuk serbuk kristal dengan warna putih ya sahabat ya. Nah, ini adalah gambar contoh pupuk borat atau boron yang banyak beredar di pasaran ya, yang banyak dijual di pasaran ya sahabat ya. Sampai di sini dulu ya sahabat pembahasan kita mengenai unsur kimia boraks sebagai pupuk tanaman. Kita bertemu lagi di video berikutnya, masih membahas tentang borak, mengenai fungsi dan manfaat pupuk boron atau borat, serta dosis pengaplikasiannya pada tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan. Yang segera menyusul setelah video ini. Demikian saja, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Wassalam.